Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu Ramadan dengan nomor NIM 3520104136 dari kelas IE20C6 ingin mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah otomasi industri. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja ke nomor 1. Nomor 1 itu jelaskan mengenai FMS dan peranan FMS terhadap otomasi industri. Sistem manufaktur fleksibel atau FMS, Flexible Manufacturing System, adalah sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Dua macam perubahan sistem itu dapat berupa perubahan tipe produk yang akan dihasilkan, machine flexibility, maupun perubahan urutan proses dalam pembuatan produk tersebut, routing flexibility. Keuntungan dari penggunaan FMS dalam suatu sistem produk massal atau mass production adalah kemampuan fleksibilitasnya yang tinggi baik dalam mengalokasikan waktu dan usaha, sehingga dapat menaikkan produktivitas dan mutu produk serta menurunkan biaya-biaya produksi. Peranan FMS pada otomasi industri yaitu yang pertama, suatu sistem produk massal atau mass production adalah kemampuan fleksibilitasnya yang tinggi baik dalam mengalokasikan waktu dan usaha sehingga dapat menaikkan produksi dan mutu produk serta menurunkan biaya produksi. Yang kedua itu meningkatnya jumlah kebutuhan konsumen yang semakin tinggi menyebabkan suatu perusahaan yang berperan sebagai produsen pusat ingin menghasilkan barang-barang yang sesuai dengan keinginan dari para konsumen. Untuk itulah banyak diantaranya perusahaan-perusahaan tersebut yang menerapkan sistem manufacturing fleksibel dalam proses produksinya. Yang ketiga adalah pengurangan waktu untuk pertukaran alat dan penjadwalan yang lebih akurat, menghasilkan waktu produksi yang lebih singkat dan utilisasi yang meningkat. Karena pendapat kesalahan yang lebih sedikit, limbah yang lebih sedikit juga menurunkan biaya. Keutamaan inilah yang dicari para manajer operasi fleksibilitas untuk menghasilkan produk yang terkustomisasi, peningkatan utilisasi untuk mengurangi biaya, dan perbaikan waktu produksi untuk memperbaiki respon pada pelanggan. Untuk soal nomor 2 yaitu industri 3.0 dan 4.0 dan industri 5.0 dilihat dari sisi otomasinya. Jelaskan masing-masing dan apa yang membedakan dari ketiganya. Saya jelaskan satu-satu dari sisi otomasinya. Yang pertama itu industri 3.0. Industri 3.0 ini ditandai dengan sistem komputasi data mesin hitung yang ditemukan pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Akhirnya dikembangkan Alan Turing menjadi pemecah kode buatan Nazi Jerman. Komputer yang sekarang Anda gunakan sebenarnya hasil dari industri 3.0. Karena setelah Perang Dunia Kedua selesai, muncul berbagai komponen pelengkap seperti bahan semikonduktor, transistor, hingga microchip. Yang selanjutnya industri 4.0. Pada awalnya revolusi industri 4.0 ini sudah dicetuskan pada tahun 2000 sampai dengan 2005 ketika internet mulai berkembang serta memiliki kecepatan tinggi. Namun saat sistem internet mulai merambah semua produk, pelayanan masyarakat, adanya penyimpangan cloud hingga big data pada tahun 2010 ke atas, nama revolusi industri 4.0 ini semakin besar. Memang industri 4.0 membuat sistem otomasi menjadi semakin dikenal dan diterapkan di berbagai industri. Akhirnya mulai banyak pekerjaan yang hilang. Namun dengan melihat kemajuan zaman dan teknologi ini adalah salah satu resiko yang harus dihadapi, terutama pada para pekerja. Yang selanjutnya yaitu industri 5.0. Industri 5.0 ini sudah diumumkan terlebih dahulu di Jepang. Konsep industri ini ingin fokus kepada kombinasi pemberdayaan manusia, teknologi, dan data. Jadi kesejahteraan masyarakat bisa lebih terasa daripada hanya berbicara mengenai teknologi saja. Perbedaannya dari 3.0, 4.0, dan 5.0. Revolusi industri
3.0 ini menggeser era industri yang perlahan berakhir dan digantikan dengan era informasi. Bukan lagi mesin uap, ban berjalan, atau listrik yang menggantikan proses produksi, melainkan mesin-mesin yang bergerak dan berpikir otomatis layaknya manusia, yaitu komputer dan robot. Namun demikian, perbedaan tersebut berkaitan dengan revolusi industri 4.0, merupakan perpaduan dari sistem teknologi fisik, digital, hingga biologis yang sepenuhnya mengubah cara hidup manusia. Di mana revolusi industri 4.0 sekaligus melahirkan pilar-pilar teknologi baru yang mengubah sistem sosial, ekonomi, dan politik. Pilar-pilar teknologi tersebut yaitu Internet of Things, atau yang disebut IoT, Big Data, Cloud Computing, rekayasa genetika, kecerdasan buatan, 3D printing, keamanan basis data digital, otomasi robotik, dan lain sebagainya. Sedangkan pada revolusi industri 5.0 ini sendiri akan lebih fokus terhadap kombinasi antara pendayagunaan antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Jadi intinya, walaupun banyak memiliki kemiripan dengan era revolusi 3.0, 4.0, dan 5.0 ini, namun ketiga era ini sama sekali berbeda berdasarkan fokusnya. Yang ketiga, peranan PLC pada mesin paper mill Digister. Saya mengambil mesin paper mill Digister. Di sini soalnya adalah jelaskan fungsi penerapan alat pengendali industri dalam konsep kerja sebuah mesin, berikan contoh, ilustrasi mesinnya, bebas mesin apa saja, dan cara kerja mesin tersebut, boleh disertakan gambar sebagai penjelas. Yang ketiga, ini saya ingin menjelaskan tentang peranan PLC pada mesin paper mill Digister. PLC mengendalikan proses pembuatan bubur kertas, sistem menghitung dan mengontrol jumlah chip berdasarkan kepadatan dan Digister volume. Kemudian metode yang dibutuhkan dikalkulasikan bersamaan dengan ketersediaan bahan, lalu ditambahkan ke dalam urutan. PLC menurunkan atau menahan suhu pencampuran hingga proses selesai. Suhu menjadi faktor penting dalam hal ini, di mana peran temperatur sensor dihubungkan dengan sistem komputer PLC terkait. Ini gambarnya, contoh gambarnya bisa dilihat pada mesin paper mill Digister. Yang keempat itu, jelaskan tujuan memahami dasar gerbang logika. Yang pertama adalah untuk membentuk sebuah jalur digital agar semua komponen dapat saling terhubung dengan baik, sehingga suatu perangkat elektronik berjalan dengan baik juga. Selain itu, gerbang logika dapat berfungsi sebagai sebuah sistem untuk memerintah atau menerjemahkan suatu perangkat. Yang kedua itu, gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1. Bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. Yang kelima adalah nomor 5-nya itu, berikan penjelasan mengenai PLC dan cara kerjanya. PLC itu adalah sebuah peralatan elektronik yang dapat diprogram agar bisa mengontrol atau mengoperasikan mesin. Cara kerjanya itu, yang pertama itu, PLC akan menerima sinyal masukan yang akan disimpan ke dalam memori. Yang kedua, PLC melakukan instruksi logika untuk menjalankan fungsinya. Yang ketiga adalah sinyal masukan atau input yang diterimanya akan diproses hingga menghasilkan keadaan keluaran atau output yang menyesuaikan dengan keinginan pemakainya. Yang keenam, nomor 6, selanjutnya itu, PLC memiliki beberapa merek yang berbeda. Berikan tanggapan Anda mengenai hal tersebut. Kalau menurut saya, sebuah pembedaan merek PLC, jika menurut saya adalah sebuah pembeda antara merek yang satu dengan yang lainnya, agar para penggunanya mampu memilih produk PLC mana yang terbaik ataupun menjadi unggulan di kalangan para penggunanya. PLC juga sangat banyak digunakan dalam aplikasi seperti contohnya untuk mesin membuat suku cadang, mesin pengemas, penanganan material, maupun perakitan otomatis. Kemudian pada segi spesifikasinya pun sangat berbeda tergantung para pemakainya yang ingin menggunakan produk yang mana. Pada dasar itulah yang membuat para pengguna atau pembeli mencari yang terbaik dari berbagai macam merek.
Kemudian untuk nomor selanjutnya yaitu berikan penjelasan mengenai CNC, sertakan contoh atau gambar sebagai pendukung penjelasan. Baik, mesin CNC ini adalah singkatan dari Computer Numerical Control. Adalah sebuah mesin yang digunakan dalam industri manufaktur untuk menghasilkan komponen untuk sektor teknik dalam jumlah besar dengan cepat. Seperti nama dari CNC sendiri, setiap pengerjaan dari CNC menggunakan sistem komputer yang telah terbentuk dengan baik hingga menghasilkan barang yang sesuai dengan presisi. Contoh dari CNC ini bisa kita gambarkan sebagai misalkan pada pembuatan benda atau part-part seperti mur, baut, sekrup, dan lain sebagainya. Ada ukuran paten atau presisi yang harus digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan mesin CNC, maka komputer akan dengan mudah mengatur peralatan mesin dalam memotong atau mengebor material-material sehingga hasil yang dicapai pun akan sesuai dengan ukuran presisi tersebut. Pengerjaan menggunakan CNC juga tentu lebih menguntungkan daripada pengerjaan dengan tenaga manusia secara manual. Berikut adalah contohnya, contoh gambar dari mesin CNC, skrup dan baut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah otomasi industri ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.